Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Dan pembahasannya masih menjadi misteri tentang apa yang akan kita bahas ya. Jadi nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang ingin memperebutkan kamu kembali ya. Dia merasa bahwa sebenarnya masih menginginkan kamu, tapi dia kayak apa ya, jalan itu kayak nggak lancar gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu ya, sehingga dia kayak nggak terlalu berani untuk menunjukkan effortnya ke kamu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak segera untuk merebut kamu kembali, maka ada kemungkinan di mata dia kamu akan dimiliki oleh orang lain, atau kamu akan direbut oleh orang lain seperti itu. Sehingga sebenarnya di sini dia ingin segera effort, cuman dia melihat lagi bahwa dulu mungkin dia pernah nyakitin kamu, membuat kamu marah ya, membuat kamu merasa tidak nyaman seperti itu, membuat kamu tidak membutuhkan dia lagi seperti itu ya. Mungkin memang kamu juga sekarang sudah cuek banget, kamu sudah tidak butuh dia, sudah tidak perlu dia, atau gimana gitu, sehingga dia mau datang juga canggung, mau datang juga bingung, nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Jadi makanya di sini aku lihat pergerakannya memang lambat banget ya. Bukan dia tidak melakukan pergerakan, ada pergerakannya, tapi memang sangat lambat. Orang juga memang agak lambat memang ya, orang yang lambat. Jadi kalau misalkan mau ngambil suatu keputusan atau tindakan gitu ya, mikirnya itu lama dipikirin dulu gitu. Terus itu juga dilihat resikonya, terus itu situasinya, berani atau enggaknya kah dia ya. Aku lihat di sini bottom of the deck ada the lovers ya. Jadi memang kalau aku lihat di sini sebenarnya dia memang masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, dan aku lihat sebenarnya kamu dan dia ini sebenarnya masih sama-sama sayang ya, sama-sama sayang, masih sama-sama memiliki perasaan yang sama, gairah yang sama. Cuman situasinya aku lihat yang membuat kalian mau nggak mau harus berpisah atau saling menghindar, saling menarik diri seperti itu ya. Kalau aku lihat gairah cinta itu sama-sama besar, masih sama gitu. Bahkan kalau ada the lovers, mungkin hubungan kalian selama ini memang juga on off terus kan, on off terus. Terus itu juga tapi walaupun on off gitu ya, mau sejauh apapun kalian berpisah atau selama apapun kalian saling meninggalkan gitu ya, selalu ada keinginan untuk dekat lagi, kembali lagi seperti itu. Kemudian ada Ace of Cup, berarti dia harus lebih jujur, lebih terbuka tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Jadi mungkin selama ini dia itu nggak terlalu jujur tentang perasaan dia selama ini sama kamu. Dia tidak mengikuti rasa sentimental dia selama ini terhadap kamu. Jadi hubungan ini berpengaruh kenapa dia sampai nggak gampang gitu ya, atau kayak canggung gitu untuk datang lagi ke kamu ya, karena dulu dia itu mungkin bohong tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Mungkin kamu pernah nanya, sebenarnya kamu itu punya perasaan gak sih sama aku, aku dianggap apa. Dia cuma menganggap bahwa dia ngomong sama kamu, mungkin dia menganggap kamu sebagai teman, hanya sebatas itu, sehingga mungkin kamu kecewa, padahal kamu sudah berharap, padahal kamu sudah effortnya, wah nggak ketulungan lagi ya, semua kamu beri, semua kamu tunjukkan, tapi ketika kamu meminta kejelasan, ketika kamu meminta
apa ya, meminta perasaannya, nggak dikasih. Nah, kayak gitulah ya, dia nggak menunjukkan sebenarnya perasaannya, sehingga di sini ada rasa apa ya, seperti membohongi diri sendiri dan membohongi kamu kayak gitu. Jadi sebelum dia datang lagi ke kamu, maka dia harus bisa jujur ya, dan mengikuti terbuka dan mengikuti sentimental atau emosi dia, perasaan dia terhadap kamu. Karena kalau aku lihat di sini memang kamu dengan dia tuh usianya nggak setara ya. Ada yang lebih muda di sini, entah ini kamu atau dia lebih muda. Terus juga aku melihat bahwa dia ini ada selalu dorongan ya untuk memberitahu kepada kamu tentang perasaan dia sebenarnya ya, bahwa sebenarnya kamulah orang yang dia suka, bahwa kamulah orang yang dia cinta, bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, orang yang spesial dalam hidupnya gitu, dan dia ingin mengambil kesempatan untuk memiliki suatu hubungan yang berkembang ke sesuatu yang lebih gitu ya, lebih ke komitmen atau ke jenjang yang lebih gitu ya, ke jenjang berikutnya seperti itu. Aku melihat bahwa si dia ini orang yang imajinatif ya, orang tapi juga sensitif. Terus juga aku melihat bahwa dia ini punya rasa penuh gairah dengan kamu ya, dia ini punya gairah yang besar terhadap kamu ternyata. Dan cuman memang orangnya naif ya, sering dianggap naif. Mungkin kamu pun berpikir dia ini naif ya, itu tadi kayak suka tapi ngomongnya aku cuma menganggapmu sebagai teman, padahal suka, padahal cinta, padahal sayang kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kalian berpisah, ucuk-ucuk nanti datang lagi dia gitu. Kamu mungkin sudah melupakan dia, tahu-tahu dia datang lagi kayak gitu. Ya, jadi kayak nggak mau kamu anggap karena dia tidak memberikan kejelasan, giliran kamu pergi dia nyariin. Nah gitu ya, intinya orangnya memang naif, dan bahkan aku melihat di sini ada Ten of Swords ya, ada kesedihan, ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa tidak enak terhadap kamu karena sempat berbohong, sempat berkhianat, sempat berselingkuh, sempat menyimpan banyak rahasia dengan kamu ya, sehingga aku melihat saat ini dikala kalian sudah berpisah, dia ini tidak bahagia sama sekali ya, dia merasa tidak bahagia, dia ada rasa bersalah, penyesalan, rasa malu sama kamu akibat tindakan dia yang dulu yang melukai kamu, mengkhianati kamu, nyelingkuhin kamu. Akhirnya ya ketika semuanya menyakiti kamu, ketika apa tindakan dia yang menyakiti kamu dan membuat kamu pergi, di sini justru malah dia yang gelagapan, dia yang bingung ya. Bahkan akhirnya dia sendiri yang stres, dia yang cemas, dia merasa terbebani ya, ada masalah hormon juga ya, emosinya suka naik turun nggak jelas aku lihat di sini. Kemudian kalau dari energi kamu ya, ini kan ada the towernya reverse ya, berarti memang kamu mengetahui hubungan kalian ini memang sudah harus diakhiri ya. Sudah harus diakhiri karena menimbulkan banyak penderitaan, menimbulkan banyak kekhawatiran, rasa lelah ya, dan nampaknya luka atau hancurnya hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi ya. Sudah tidak lagi bisa dipertahankan.
Tapi aku melihat kayaknya salah satu di antara kalian ini masih ada yang ingin tetap bertahan di hubungan ini. Yang satunya ingin pergi, yang satunya ingin bertahan dengan hubungan ini. Padahal sebenarnya dari kedua belah pihak sudah tahu bahwa hubungan ini tuh sudah rusak. Tapi dia mencegah hubungan yang rusak ini untuk benar-benar berakhir, kayak gitu ya. Dia beranggapan bahwa dia bisa memperbaiki koneksi atau memperbaiki hubungan kalian gitu seperti sebelumnya. Tapi aku lihat di sini kamu sudah tidak bisa kembali lagi di hubungan ini ya, karena hubungan ini memang harus benar-benar berubah. Jadi kemungkinan si dialah yang sebenarnya tidak mau melepaskan hubungan ini. Dia masih ingin tetap bertahan, tapi kamu sudah didorong untuk pergi ya, meninggalkan hubungan ini. Karena mau bagaimanapun juga semuanya sudah terungkap, penipuan, pengkhianatan, perselingkuhan, kebohongan, semuanya terungkap, semuanya sudah jelas, semuanya sudah terbongkar ya, semuanya sudah terbuka. Nah, mungkin sebenarnya dari awal kamu tuh sudah tahu ya, karena instingmu di sini aku lihat kuat banget. Kamu itu selalu diberi petunjuk kepada semesta tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, tapi kamunya aja yang sering mendenial. Apa yang insting kamu katakan, apa yang semesta beritahu ke kamu, sehingga hubungannya jadi lebih lama gitu ya untuk diakhiri kayak gitu, karena kamunya yang masih tetap ingin bertahan, selalu mendenial insting dari Tuhan gitu. Oke, sorry. Nah, akhirnya ya udah, hubungan kalian juga jadinya on off terus ya. Di sini juga di situ juga kan ada apa itu namanya tadi, the lovers. Kemudian akhirnya aku lihat di sini kamu sudah tahu sifat aslinya dia, orangnya seperti apa ya. Dan sekarang jika memang kamu dengan dia belum menikah ya, aku lihat di sini kalian mungkin akan memulihkan ketenangan dan kepercayaan diri kamu lagi setelah kamu melewati masa-masa sulit bersama dia, setelah kamu merasa terluka ya, merasa tersakiti oleh dia gitu ya. Jadi sekarang lebih memilih untuk udah deh, tenangin diri sendiri aja, nggak mau lagi banyak berharap, nggak mau juga berharap bahwa dia akan menyembuhkan lukamu, dia akan meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu, seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk menenangkan dirimu sendiri, mengobati lukamu sendiri, ya mengabaikan dia lah ya. Ya, aku lihat di sini kamu kayak udah capek gitu, udah capek terus-terusan berharap, tapi justru malah semakin dimanipulasi, dipermainkan ya, diselingkuhin, dibohongin, nah gitu. Dan aku melihat bahwa kamu ini tahu kok ya seberapa dermawannya kamu, seberapa berkualitasnya kamu itu orang yang dermawan. Kamu orang yang suka beramal ya, bersedekah, dan aku lihat di sini kamu orang yang selalu bisa mendukung siapapun yang membutuhkan secara materi ya. Bahkan kamu suka berbagi, memberi, dan menerima, serta kamu selalu memiliki rasa syukur terhadap apa yang kamu miliki. Jadi kamu merasa kayak apalagi yang perlu aku pusingin gitu. Uang ada, orang-orang yang menyayangimu ada, terus juga dengan bersedekah hatimu jadi lebih tenang ya, lebih damai gitu. Jadi kehilangan satu orang juga nggak masalah bagimu kayak gitu. Toh yang kamu hilangkan dari hidupmu adalah orang yang tidak bisa menghargai kamu gitu. Jadi kamu nggak begitu memperdulikan atau nggak begitu merasa bersalah gitu ya. Ya karena memang ngapain bersalah, karena kamu udah tahu kualitas dirimu, kamu baik, kamu dermawan. Selama ini kamu selalu ngebantuin dia. Selama ini kamu selalu memberi materi dengan dia, karena di sini Pentacles lebih ke materi kamu ya.
apapun kamu punya, apapun kamu bisa memberi gitu. Jadi kamu juga nggak kekurangan, sehingga mau kehilangan dia ya justru bagus, justru malah harus bisa menghilangkan beban yang tidak berguna gitu. Ya, aku lihat di sini. Intinya di sini Six of Pentacles ya, yaitu kartu yang menguntungkan bagi kamu ya. Karena kalau aku lihat selama ini kamu itu sudah banyak memberikan belas kasih terhadap dia, dan aku melihat bahwa kamu sudah sudah puas gitu ya men-treat dia dengan baik. Jadi nggak ada rasa penyesalan gitu, nggak ada rasa penyesalan. Kamu merasa tidak melukai dia ketika dia kesulitan, kamu bantu dia. Ya, oke. Kalau aku lihat di sini mungkin kamu juga merasa ya, oke, ada juga rasa bersalah ya, karena mungkin entah apa kamu pernah melukai hatinya dengan kata-kata atau apa gitu. Tapi yang pasti di sini kamu sudah merasa bahwa cukup aku memberikan yang terbaik untukmu, tapi kalau misalkan tidak bisa dibalas, ya sudah, yang penting aku sudah memberikan yang terbaik gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Aku melihat bahwa kamu juga saat ini sedang melalui masa-masa penuh dengan kejayaan, keoptimisan, keuangan yang oke gitu ya. Bahkan kamu juga bertemu dengan orang-orang yang selalu mendukung kamu dengan baik seperti itu. Dan kamu juga mulai bertemu dengan teman-teman baru ya. Kamu juga selalu diberkati oleh semesta. Apa yang kamu lakukan kayak lancar gitu, kayak nggak ada hambatan gitu ya, kayak anteng gitu ya, nggak terlalu banyak masalah hidupmu. Jadi ya udah gitu, kayak hidupmu sekarang tenang. Dan kalau aku melihat dari si dianya ya, justru malah sekarang sering sekali memikirkan kamu ya. Dia sering bernostalgia tentang kamu, memutar ulang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia di kepalanya ya. Dia sering inget-inget apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, terus itu momen-momen apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dia lakukan sama kamu, semuanya dia inget-inget. Dan aku melihat juga seperti ada kejelasan ya, dari setelah dia mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi, akhirnya dia mendapatkan kejelasan, mendapatkan kebenarannya. Dan sekarang dia kayak, karena udah jelas semuanya ya, udah terbongkar semuanya sebenarnya kenapa hubungan ini bisa berakhir seperti ini ya, akhirnya dia sadar bahwa oke, ini ada keterlibatan dia yang membuat hubungan ini atau membuat kamu akhirnya memilih untuk pergi dari dia ya, sehingga sekarang dia kayak sangat menghormati keputusan kamu dan ya mencoba untuk melindungi diri dia dan melindungi kamu dari dia yang sempat menyakiti kamu ya, melindungi diri kamu dari dia yang sempat menyakiti kamu. Dan aku melihat di sini menurut dia ini memang pilihan yang sehat ya. Lebih baik kamu mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, merawat dirimu terlebih dahulu, mencintai hidupmu, mencintai dirimu ya, hidup dengan lebih bahagia. Jadi menurut dia seperti itu, dibanding kamu terus-terusan bersama dia tapi kamu selalu tersiksa, kamu selalu terbebani, kamu selalu sedih, selalu menunggu tanpa kepastian seperti itu ya. Jadi lebih baik ya, ini pilihan yang sehat, lebih baik kamu dengan dirimu sendiri aja dulu. Dan aku melihat juga di sini kalian itu ternyata twin flame, yang mana ada keseimbangan yang perlu kalian perlu kalian balance kan ya, balancing ya, perlu untuk kalian miliki ya, terutama mungkin secara materi, secara emosional, pemikiran ya, semuanya harus balance ya. Dan untuk bisa bersatu kembali, kalian harus bisa melengkapi dualitasnya kalian ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian tuh selalu menunjukkan dualitas yang selalu berlawanan ya. Kadang dia ini pengen maju tapi di sisi lain juga pengen mundur
ya ada kayak keraguan gitu ya, dia pengen ini tapi juga pengen itu gitu, pengen kamu tapi pengen yang lainnya juga. Nah itu ya, jadi masih ada dualitas, sehingga sebelum dia bersatu lagi dengan kamu, dia harus menyelesaikan dualitasnya ini gitu. Dia harus bisa seimbang dengan kamu juga ya, secara materi kah, emosional, mental, pemikiran, tujuan, arah tujuan hubungan ya. Dan saat ini aku lihat bahwa kamu dan dia sedang menyembuhkan rasa patah hati kalian berdua dari hubungan yang toksik ya. Dan aku melihat bahwa si dia ini ternyata memiliki suatu kecanduan ya terhadap kamu. Bahkan dia juga memiliki suatu kecanduan hubungan yang suka melecehkan ya. Jadi mungkin dia ini dulu suka gonta-ganti pasangan hanya untuk mendapatkan kepuasan seks atau kepuasan tentang melecehkan yang semacam itulah ya. Pokoknya tentang yang melecehkan kayak gitu ya. Jadi dia mungkin sering gonta-ganti pasangan hanya untuk melakukan suatu pelecehan ya, secara seksual kah atau pelecehan lainnya seperti itu. Jadi ini dia juga harus bisa menghilangkan itu dulu, dan kamu juga harus menyembuhkan patah hatimu, melepaskan hubungan yang toksik, terus juga dia harus melepaskan kecanduan dia yang aneh itu gitu ya. Dan aku melihat bahwa sebenarnya di sini ada keinginan dari dia untuk berkomitmen lebih serius dengan kamu, mengabdikan diri dia ke hubungan kalian, dan ya menyelesaikan masalah di hubungan kalian gitu. Dan dia pengen bersatu lagi dengan kamu seperti itu. Terus bagaimana dong dengan kamu kalau misalkan dia maunya seperti itu gitu ya. Oke, aku akan lihat pesan semesta untukmu. Bagaimana kamu harus bersikapnya? Apakah tetap harus menunggu dia atau berakhir saja? Oke. Ada listen with your heart, kemudian juga ask for help. Oke. Dengarkan kata hatimu ya. Tapi mendengarkan kata hatimu itu harus dengan penuh rasa kasih ya. Dengarkan kata hatimu dengan penuh ketenangan, penuh dengan rasa kasih ya. Agar kamu bisa memahami banget sebenarnya apa sih yang hatimu inginkan ya. Jangan hanya kamu bertanya sebenarnya apa sih yang aku mau, akhirnya kan bingung ya. Hatimu tidak akan memberikan jawaban yang pasti atau memberikan kamu ketenangan, sehingga kamu harus tenang dulu, damai dengan dirimu ya, selaras dengan dirimu, kemudian dalami sebenarnya apa sih yang hatimu katakan. Aku lihat sebenarnya kamu tuh udah tahu ya, karena semesta selalu memberitahu kepadamu lewat insting, melewati batinmu. Jadi makanya di sini kamu disuruh mendengarkan kata hatimu dengan penuh kasih ya, agar terdengar pesan dari hatimu, apa yang sebenarnya hatimu inginkan. Dan kalau memang kamu masih seperti tidak terima dengan apa yang kata hatimu katakan, cobalah untuk meminta bantuan kepada semesta. Coba untuk tanyakan ya, sebenarnya apa sih yang terbaik untukmu, kayak gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan, dan bersedia untuk menerima
apa yang semesta sudah tunjukkan kepada kamu, sudah ditetapkan untuk kamu gitu ya. Jadi ya itu sih, kalau aku lihat sih sebenarnya jawabannya sudah ada di hatimu. Cuman kamu mungkin ada sebagian yang masih kayak belum terima kalau misalkan jawaban dari yang kamu harapkan itu dari kata hatimu itu tidak memuaskan gitu ya. Misalkan kamu sebenarnya masih pengen sama dia tapi kata hatimu disuruh untuk lepaskan. Nah, kamu jadi masih mendenial, kamu masih memberontak ya. Ya udah, kalau gitu coba deh tanyain aja kepada semesta. Kalau aku lihat jawabannya akan sama seperti apa yang kata hatimu katakan kayak gitu ya. Dan kalau misalkan sudah kamu tanyakan kepada semesta, ya kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kalau jawabannya tetap sama, cobalah untuk menerimanya. Ya, percayalah apapun yang dikasih tunjuk oleh semesta itu yang kamu butuhkan. Ya, semesta tahu kok apa yang kamu inginkan, tapi semesta paling tahu apa yang kamu butuhkan. Namanya butuhkan, namanya butuh, itu bisa jadi di momen-momen terpenting atau bahkan selanjutnya memang kamu akan gunakan, memang akan menguntungkan bagi kamu daripada apa yang kamu inginkan. Belum tentu yang kamu inginkan sekarang akan kamu inginkan di kemudian hari lagi. Gitu. Tapi kalau apa yang kamu butuhkan otomatis sekarang kamu butuh, ke depan kemungkinan akan kamu butuhkan, ke depannya lagi kamu akan butuhkan gitu ya. Jadi semesta paling tahu apa yang kamu butuhkan. Oke, yang terpenting di sini adalah kelapangan hatimu untuk menerima jawaban, menerima solusi yang terbaik untuk hidupmu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Pisces ya. Kedua belah zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Dan ini aku ada shio-nya, ada shio kelinci, shio babi, ada shio tikus. Ada shio ular, ada shio kerbau, ada shio anjing, ada shio kuda, dan ada shio naga. Kemudian aku juga punya bulannya. Bulan ini bisa bulan kamu, bulan lahir kamu, atau bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini ada hubungannya dengan kalian yang bulan-bulan spesial gitu ya. Shio-nya juga bisa shio kamu, shio dia gitu ya. Ada bulan Juni, Agustus, Oktober, April, Februari, Januari, Maret, September. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah. Oh, ada alfabet. Alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. O F G E L J K M Y K S W H B V D A I P C. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.